wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mari baca doa dulu ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ibu Aulia, Hadirah, Mahmud, hadir. Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau mengulang materi minggu lalu ya yang sudah kita pelajari. Ada yang ingat kita minggu lalu mempelajari materi tentang apa? Ya, Aulia, tentang apa? Tentang kalimat tahlil. Ya, kalimat tahlil, yaitu bisa dibacakan bagaimana itu kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah, yang artinya yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak ada zat yang patut kita sembah, patut kita mintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tahlil ini merupakan bagian dari dua kalimat syahadat. Untuk dua kalimat syahadat sendiri yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu merupakan bacaan dua kalimat syahadat ya, dan di bacaan tersebut ada kalimat tahlil. Oke, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang hikmah tahlil, hikmah kalimat tahlil. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat mungkin tadi malam belajar materi-materi yang sudah kita pelajari tentang hikmah kalimat tahlil? Silahkan Aulia, mau dibacakan? Meningkatkan keimanan seorang muslim sebagai usaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya kecil dan tidak memiliki apa-apa yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Bisa kasih tepuk tangan untuk temannya yang sudah membaca. Oke, alhamdulillah berarti Aulia tadi malam belajar ya. Untuk sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, biar lebih semangat, tadi sepertinya sudah loyo. Kita kemarin kan sudah mempelajari lagu juga ya. Kita sudah mempelajari lagu tentang kalimat thayyibah. Coba mungkin bisa dinyanyikan lagi hari ini. Mulai dihitung ya. 1, 2, 3. Ucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Ucapkan kalimat takbir, Alhamdulillah. Ucapkan kalimat tasbih, Subhanallah. Ucapkan kalimat tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Aku berjalan, ikan berenang, ular merayap, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Alhamdulillah, semoga hari ini kita bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari materi kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang teladanku. Sebelum masuk ke materi teladanku tentang kisah-kisah teladan Nabi dan Rasul, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kisah teladan itu kisah teladan itu apa? Teladan itu artinya suatu tindakan yang patut kita contoh, yang patut kita tiru, baik itu perbuatan, perilaku, sikap-sikap, pokoknya yang baik untuk kita tiru di kehidupan kita. Jadi apa sih kisah teladan itu? Jadi kisah teladan itu adalah kisah-kisah para nabi dan rasul yang dimana tindakan-tindakan para nabi dan rasul ini patut kita contoh, patut kita pelajari, dan patut kita tiru untuk di kehidupan kita, untuk bermasyarakat, berkeluarga, bersama teman-teman, dan pokoknya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya untuk kisah teladan para nabi dan rasul itu sangat banyak, seperti yang kita lihat banyak sekali
kisah-kisah teladan yang banyak yang akan kita pelajari. Tapi hari ini materi kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub. Mungkin ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Ayub itu? Ibu, Apa? Nabi yang diuji dengan sakit yang sangat lama dan Oke. ditinggal istrinya. Iya, terima kasih Mahmud. Nah, mungkin teman-teman kita Mahmud ini mungkin sudah sedikit mempelajari atau pernah mendengar cerita tentang kisah teladan Nabi Ayub. Benar yang dikatakan teman kalian bahwa cerita Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan berbagai banyak cobaan ya. Tapi itu akan masuk nanti di materi. Ini saya akan mengasih pengantar saja dulu. Oke. Nabi Ayub ini yang diuji adalah kesabarannya. Jadi keteladanan yang patut kita contoh ini adalah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Oke, mungkin selanjutnya tentang mengapa sih kita ini harus belajar tentang kisah teladan. Kenapa sih kisah teladan itu harus kita pelajari di materi kali ini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Mungkin ada yang menganggap bahwa kisah teladan itu ya cuma kisah-kisah seperti aja, padahal tidak. Di balik kisah teladan para nabi dan rasul ini sangat banyak manfaat yang bisa kita pelajari, sangat banyak ibrah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Mungkin teman-teman adik-adik sekalian masih bingung atau masih malas baca tentang cerita-cerita nabi dan rasul. Di sini ibu akan sedikit mengasih info bahwa banyak sekali manfaat dari kita mempelajari kisah teladan Nabi dan Rasul ini. Dengan kita mempelajari kisah para Nabi dan Rasul, kita itu banyak mengambil pelajaran dari situ. Kita bisa mengetahui sunnah-sunnah dan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Banyak sekali manfaatnya, yaitu mungkin diantaranya kita bisa mendapatkan pelajaran, kita bisa mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan, bisa mengetahui adanya sebuah perubahan. Mungkin untuk pengantar kita bisa sedikit menambah semangat kita untuk mempelajari ini. Jadi supaya memotivasi anak-anak supaya kita bisa lebih semangat dalam mempelajari kisah teladan ini. Tidak hanya didengarkan lalu keluar dari telinga sebelahnya, tapi kita resapi, kita bisa mempelajari tentang perilaku-perilaku yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul. Ya, selamat pagi. Semangat. Semangat ya. Masih Sekarang kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, siapakah Nabi Ayub itu? Tahu? Tahu. Siapa? Nabi Ya. Ayub itu utusan Allah dari untuk Bani Israil. Pintar sekali ya. Nabi Ayub itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israilnya. Nabi Ayub itu terkenal akan kesabarannya. Jadi iblis itu berkata tidak ada manusia yang paling sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi Ayub. Karena apa? Karena Nabi Ayub itu memiliki harta yang sangat melimpah, istri yang cantik, anak yang banyak, soleh dan salihah. Ini ketiga hal ini menjadikan iblis itu akan punya niatan untuk menghasut Nabi Ayub. Bagaimana cara Nabi Ayub itu tidak beriman dan bertakwa kepada Allah supaya ingkar kepada Allah? Karena Nabi Ayub itu juga terkenal akan ketaatannya. Jadi iman dan takwa yang sangat kuat sekali. Nah, suatu hari iblis itu memohon izin kepada Allah bahwasanya untuk menggoda Nabi Ayub, supaya Nabi Ayub itu ingkar kepada Allah. Akhirnya yang pertama Nabi Ayub itu diberi cobaan hartanya. Jadi harta yang pertama itu melimpah ruah. Nabi Ayub jatuh miskin, terbakar semuanya. Kemudian harta-harta yang melimpah yang biasanya digunakan untuk fakir miskin, bagian fakir miskin lenyap seketika. Kemudian Nabi Ayub menjadi orang yang sangat miskin. Yang kedua ujian dalam hidupnya ialah anak-anaknya. Nabi Ayub memiliki anak. Anak-anak yang soleh dan solehah itu mati, meninggal dunia semua. Jadi Nabi Ayub sudah tidak punya keturunan. Bagaimana betapa sedihnya Nabi Ayub. Akan tetapi di balik ujian itu Nabi Ayub senantiasa
bersyukur, tidak mengapa ya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, kemudian penyakit kulit yang dideritanya. Jadi penyakit kulit Nabi Ayub itu sangat parah sampai ada muncul belatunya dalam tubuhnya. Ketiga cobaan ini menjadikan Nabi Ayub itu tambah iman. Justru iblis tambah marah. Kenapa Ayub kok tidak ingkar kepada Allah? Kenapa justru tambah iman dan takwa? Kenapa setiap diberikan cobaan senantiasa bersyukur kepada Allah? Nah, suatu ketika iblis itu mendatangi Nabi Ayub. Hai Ayub, kasihan sekali kamu. Kamu yang awalnya itu kaya raya sekarang jatuh miskin. Anak-anakmu yang soleh-solehah yang berbakti kepadamu sekarang sudah meninggal dunia. Apalagi sekarang penyakit yang kamu derita. Jawabnya bagaimana? Tidak mengapa. Semua ini atas rahmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadaku 80 tahun tidak sebanding dengan kesusahan yang dialami selama 7 tahun. Nah, untungnya Nabi Ayub itu punya istri yang sangat cantik namanya dan berhati soleh, dan hatinya itu baik dan soleh, sangat soleh, menemani Nabi Ayub kemanapun Nabi Ayub. Meskipun kondisi Nabi Ayub itu sangat buruk, istrinya itu setia menemani. Nah, lantas bagaimana kesembuhan Nabi Ayub? Nah, setelah 7 tahun lamanya Nabi Ayub itu mengalami penyakit yang sangat menjijikan, bahkan semua orang menjauhinya, Nabi Ayub harus berdoa kepada Allah. Allah mengutus membentakkan kakinya. Allah memerintahkan Nabi Ayub membentakkan kakinya ke tanah. Muncullah sumber mata air yang kemudian untuk mandi Nabi Ayub dan memperolehnya penyakitnya sembuh menjadi bukan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk membentakkan kakinya ke bumi. Lantas Nabi Ayub mandi di air itu, kemudian penyakitnya sembuh. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Jadi yang pertama, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Apapun permasalahan kita kembalikan kepada Allah. Jangan mudah terprovokasi. Jadi meskipun kita dibujuk rayu, jangan mudah sampai ingkar kepada Allah, karena nanti kita bisa menjadi musyrik ataupun menjadi kafir sampai keluar Islam. Apalagi kita menjadi seorang murtad yang itu pasti balasannya mengapa jangan. Kemudian yang kedua, kita hendaklah senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan. Sebenarnya sabar inilah menjadi kisah teladan Nabi Ayub. Maksudnya yang menjadi pokok bahasan dalam kisah teladan Nabi Ayub. Karena apa? Karena namanya seseorang jika diuji seperti itu pasti sudah tidak sabar, pasti sudah ingkar kepada Allah. Jadi sabar itu dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contohnya sabar dalam menggunakan rezeki di jalan Allah, sabar dalam berpuasa, sabar dalam sholat. Meskipun sholat itu susah, mengantuk ketika waktunya subuh, tapi kita harus tetap sabar. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan, seperti kisah Nabi Ayub ini. Jadi kita harus senantiasa sabar. Ketika cobaan datang, kita harus bersyukur. Senantiasa bersyukur, jangan sampai kita menyalahkan siapapun, tapi sampai menyalahkan Allah. Kemudian sabar dalam kemaksiatan. Jadi sabar dalam apapun hal yang dilakukan Allah. Contohnya ya, membuka aurat itu adalah enak ya, nggak sungguh, nggak gerah. Nah, akan tetapi itu sangat tidak baik. Jadi kita harus sabar dalam kemaksiatan. Jadi sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah. Nah, kembali lagi hikmahnya tadi, yang pertama ialah kita harus tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus sabar. Yang ketiga, bahwa ingat dan sadari bahwa setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Contohnya kisah Nabi Ayub itu di tengah meskipun mudah pesimis kayak tidak sembuh nanti sakitnya, tapi Allah memberikan jalan keluar. Kemudian setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi ketika sakit apapun pasti itu ada obatnya. Sakit hati ataupun sakit hati, kerasnya hati ya, itu juga pasti ada obatnya. Kemudian istri yang soleh itu akan senantiasa menemani dalam suka maupun duka. Jadi jika memilih pasangan hidup, kita harus menentukan itu apakah orang
sabar. Tapi tadi hikmahnya yang dapat kita ambil banyak sekali. Ya, ayo Ica, tadi apa cara yang bisa kita petik yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari mengenai Sabar. Jadi kalau ada ujian atau cobaan kita harus senantiasa sabar. Meninggal dunia, apalagi sekarang penyakit yang kami derita. Jawabnya bagaimana? Tidak mengapa. Semua ini atas rahmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadaku 80 tahun tidak sebanding dengan kesusahan yang dialami selama 7 tahun. Nah, untungnya Nabi Ayub itu punya istri yang sangat cantik namanya Rahma, dan berhati soleh, dan hatinya itu baik dan soleh, sangat soleh, menemani Nabi Ayub kemanapun Nabi Ayub. Meskipun kondisi Nabi Ayub itu sangat buruk, istrinya itu setia menemani Nabi Ayub. Nah, lantas bagaimana kesembuhan Nabi Ayub? Nah, setelah 7 tahun lamanya Nabi Ayub itu mengalami penyakit yang sangat menjijikan, bahkan semua orang menjauhinya, Nabi Ayub lantas berdoa kepada Allah. Allah mengutus membentakkan kakinya. Allah memerintahkan Nabi Ayub membentakkan kakinya ke tanah. Muncullah sumber mata air yang kemudian untuk mandi Nabi Ayub, dan tahunnya penyakitnya sembuh menjadi jadi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk membentakkan kakinya ke bumi. Lantas Nabi Ayub mandi di air itu, kemudian penyakitnya sembuh. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Jadi yang pertama, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Apapun permasalahan kita kembalikan kepada Allah. Jangan mudah terprovokasi. Jadi meskipun kita dibujuk rayu, jangan mudah sampai ingkar kepada Allah, karena nanti kita bisa menjadi musyrik ataupun jadi kafir sampai keluar Islam. Apalagi kita menjadi seorang murtad, yang itu pasti balasannya mengapa jangan. Kemudian yang kedua, kita hendaklah senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan. Sebenarnya sabar inilah menjadi kisah teladan Nabi Ayub. Maksudnya yang menjadi pokok bahasan dalam kisah teladan Nabi Ayub. Karena apa? Karena namanya seseorang jika diuji seperti itu pasti sudah tidak sabar, pasti sudah ingkar kepada Allah. Jadi sabar itu dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contohnya sabar dalam menggunakan rezeki di jalan Allah, sabar dalam berpuasa, sabar dalam sholat. Meskipun sholat itu susah, mengantuk ketika waktunya subuh, tapi kita harus tetap sabar. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan, seperti kisah Nabi Ayub ini. Jadi kita harus senantiasa sabar. Ketika cobaan datang, kita harus bersyukur. Senantiasa syukur, jangan sampai kita menyalahkan siapapun, tapi sampai menyalahkan Allah. Kemudian sabar dalam kemaksiatan. Jadi sabar dalam apapun hal yang dilakukan Allah. Contohnya ya, membuka aurat itu adalah enak ya, nggak sungguh, nggak gerah. Nah, akan tetapi itu sangat tidak baik. Jadi kita harus sabar dalam kemaksiatan. Jadi sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah. Nah, kembali lagi hikmahnya tadi, yang pertama ialah kita harus tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus sabar. Yang ketiga, bahwa ingat dan sadari bahwa setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Contohnya kisah Nabi Ayub itu di tengah meskipun mudah pesimis, kayak tidak sembuh nanti sakitnya, tapi Allah memberikan jalan keluar. Kemudian setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi ketika sakit apapun pasti itu ada obatnya. Sakit hati ataupun sakit hati, keras hati ya, itu juga pasti ada obatnya. Kemudian istri yang soleh itu akan senantiasa menemani dalam suka maupun duka. Jadi jika memilih pasangan hidup, kita harus menentukan itu apakah orang itu bisa kita ajak dalam keadaan suka maupun duka. Nah, itu salah satu keteladanan Nabi Ayub, yaitu sabar. Tapi tadi hikmahnya yang dapat kita ambil banyak sekali. Nah, ayo Ica, tadi apa cara yang bisa kita petik yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari mengenai Sabar. Jadi kalau ada ujian atau cobaan, kita harus senantiasa sabar.
Baiklah, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Adam. Ada yang tahu siapakah itu Nabi Adam? Iya, sumpah. Betul sekali, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelumnya Allah sudah memberitahu kepada
dibaca ya. Di situ ada manfaat dari kedua kisah Nabi Adam dan Nabi Ayub. Yang pertama adalah mengokohkan akidah. Maksudnya mengokohkan akidah ini apa? Ada yang tahu? Nah, dari kisah teladan tadi, mengokohkan akidah ini tuh bahwasanya cerita tadi itu adalah bukti untuk menguatkan iman kita. Bukti bahwa Allah itu ada, Nabi itu ada, dan menguatkan iman kita agar tidak berbelok-belok. Gitu. Untuk yang kedua adalah menghilangkan kisah-kisah palsu. Nah, di dunia ini banyak sekali kisah-kisah yang dipalsukan, sejarah-sejarah yang dipalsukan. Contoh saja, tidak hanya kisah Nabi Adam dan Ayub saja. Ada juga Nabi Isa ya, kisahnya Nabi Isa itu mungkin orang Islam tahu bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan Yudas, musuh sekaligus santri atau murid ya, murid yang berkhianat kepada gurunya. Dan kitab Injil pun juga sudah dipalsukan. Mungkin orang Islam semuanya tahu, tapi orang non-Islam tidak tahu. Jadi banyak sekali kisah-kisah Nabi yang benar-benar banyak yang memalsukan ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Sangat-sangat berharga banget ini pelajarannya ya. Di situ ada Nabi Adam yang memiliki satu kesalahan, namun beliau sangat-sangat bertobat atas kesalahan tersebut dan menyesali atas kesalahan tersebut. Hanya dengan satu kesalahan, tapi beliau bertobat dengan tobatan nasuha. Tidak hanya itu, Nabi Ayub pun juga gitu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Untuk selanjutnya yaitu mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Nah, di situ bisa dipaparkan seperti contohnya Nabi Adam. Sudah diperingatkan oleh Allah jangan memakan buah kuldi. Nah, tetapi Nabi Adam memakan buah kuldi. Berarti itu kan melanggar, iya kan? Yang namanya melanggar berarti harus ada apanya? Ada efeknya, ya kan? Nah, efeknya itu harus diterima. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik kejelekan maupun kebaikan, pasti ada balasannya. Kalau kita baik, ya akan dibalas baik. Kalau kita berbuat kejelekan, pasti akan berbuah sendiri kejelekan itu kepada diri kita. Seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah mengetahui akhir orang yang baik dan sebaliknya. Nah, di sini kita tahu mana orang yang baik atau tidak. Jadi, orang yang baik adalah orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat atas kesalahannya tersebut. Tapi, kalau orang yang tidak baik, walaupun dia memiliki dosa, walaupun mereka tahu bahwa yang dilakukan adalah dosa, mereka tidak akan minta maaf atau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang baik, pasti satu kesalahan saja tobatnya sepanjang masa dan sangat menyesal atas perbuatannya itu. Oke, untuk penjelasan manfaat teladan untuk manusia ini, apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk mengulas materi ini lagi, materi yang tadi ya yang saya jelaskan, untuk itu siapa yang mau ingin bercerita ke depan, terserah mau cerita Nabi Ayub atau Nabi Adam, terserah. Terus ceritanya pendek atau panjang juga terserah. Atau Nabi dua-duanya, Nabi Adam atau Nabi Ayub. Silahkan, siapa yang mau? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Tri Ayu Alami, silahkan maju ke depan. Berdiri. Perkenalkan dulu. Nama saya Tri Ayu Alami. Jadi langsung, Iya, langsung. Nabi Adam, saya mengambil cerita dari Nabi Adam. Iya. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang diturunkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang termasuk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan karena beliau itu diciptakan pertama, maka beliau tinggal di surga dan diberikan keistimewaan hidup di surga.
suatu ketika Nabi Adam menemukan buah kuldi yang beliau sebenarnya tidak tahu bahwa itu sudah tahu kalau buahnya itu adalah buah yang tidak boleh dimakan dan yang dilarang oleh Allah. Tetapi karena sangat-sangat tergiur dengan kesegaran dari buah tersebut, akhirnya Nabi Adam mencoba untuk memakan buah kuldi. Dan ketika memakannya, Allah tahu bahwa Nabi Adam melakukan kesalahan karena itu sudah dilarang tetapi tetap dikerjakan. Pada akhirnya Allah memutuskan untuk Nabi Adam diturunkan ke dalam bumi, di mana tidak ada seorang pun manusia yang ada di bumi tersebut. Nah, itu adalah hukuman dari Nabi Adam yang sudah melakukan kesalahan di surga. Ya, tepuk tangan buat Ria Alami. Terima kasih. Nomor absen berapa? Nomor absen 30. Iya. Oke. Benar sekali yang dikatakan oleh Tri Ayu Alami tadi. Nabi Adam dihukum oleh Allah sehingga diturunkan di bumi karena memakan buah kuldi. Kenapa kok sampai memakan buah kuldi? Karena tergiur oleh buahnya dan terbujuk rayu oleh rayuan setan. Iya. Jadi apa ada pertanyaan buat anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Tidak apa belum? Belum. Oke. Kalau belum, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kemudian hari ya. Oke. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada latihan soal, itu PR ya, dibuat PR di rumah. Romawi 1, 2, dan 3 dikerjakan. Yang Romawi 2 sama 3-nya ditaruh tulis atau di LKS? Tetap di LKS saja, nanti kalau nggak muat, nanti bisa di lempiran terus ditempel ya. Untuk minggu depan, Romawi 1, 2, dan 3 itu nanti nilainya saya ambil. Jadi harus, ngerjakannya harus, nah, biar nilainya bagus. Kalau nilainya nggak bagus atau di bawah KKM, nanti saya kasih tugas lagi biar nilainya bagus. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, jangan lupa dikerjakan PR-nya karena nilainya mau diambil. Oke. Mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Mari sebelum kita mengakhiri pada sekolah pada hari ini, mari kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai hari ini, semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan nanti jangan lupa waktu pulang hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Lalu juga jangan lupa membantu orang tuanya karena itu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolah ini birrul walidainnya adalah guru kepada gurunya. Oke. Sudah itu aja. Hati-hati nanti ya di jalan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace.